Shalom buat jemaat yang terkasih. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengerjakan hal-hal yang terbaik buat kehidupan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saya yakin dan percaya jika Tuhan mengerjakan hal-hal yang terbaik buat kita, kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kasih Tuhan tiada batasnya buat kita semua. Saya yakin dan percaya buat hari ini kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Jika kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa buat hari ini. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan
Mari kita siapkan hati kita dengan doa supaya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan pencerahan untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami haus akan pengajaran-pengajaran-Mu. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar kebenaran-kebenaran yang baru Tuhan. Yang itu adalah rema bagi hidup kami. Supaya kami bisa berjalan di dalam terang firman Tuhan. Kami masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Mu mendengar. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu mengenai kerendahan hati. Rendah hati adalah salah satu komponen dari kasih. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, itu dikatakan bahwa kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi saudara, kerendahan hati itu adalah tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan saudara, itu adalah salah satu komponen daripada kasih. Akhir zaman, yang namanya kerendahan hati itu adalah hal yang langka. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa manusia akhir zaman, mereka akan membual, omong besar, omong gede, dan menyombongkan diri. Nah saudara, karakter sombong ini merambah ke semua umat manusia seperti penyakit kanker. Dia akan mengkontaminasi setiap hati pada umat manusia di akhir zaman ini. Dan itu tidak terkecuali orang-orang percaya, bahkan para hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang orientasi pelayanannya bukan pada hidup benar, tetapi hidup mewah dan popularitas diri. Sekali lagi, bukan pada hidup benar, tetapi pada hidup mewah. Saudaraku, mobil harus tampak mewah, rumah harus tampak mewah. Demikian aksesoris yang dia pakai ini harus sesuatu yang mahal, yang bermerek, tampak keren, tampak mewah. Segala sesuatunya harus tampil wah, saudara, menjadi sama seperti dunia. Nah saudara, akibatnya dia akan merendahkan hamba Tuhan yang lain yang hidupnya sederhana. Ia akan merendahkan atau memandang rendah gereja-gereja lain yang tidak seperti gerejanya yang wah. Dia akan memandang rendah gereja-gereja itu, saudara. Demikian juga yang paling parah, dia tidak lagi mau melayani orang-orang miskin. Karena dia merasa bahwa orang miskin bukan levelnya. Dia tidak terpanggil untuk melayani orang-orang miskin. Dia hanya melayani orang-orang yang sekelas dengan dia saja. Saudaraku, padahal Tuhan sangat membenci kesombongan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5b itu dikatakan, saudaraku, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, sombong itu adalah musuh Tuhan. Tidak peduli siapapun dia, apakah dia orang yang besar, ataukah dia adalah seorang yang rohaniwan, ataukah dia, saudaraku, hamba Tuhan, pendeta, siapapun dia, saudaraku, sombong adalah musuh Tuhan. Tuhan menentang orang yang sombong. Banyak orang yang menyangka bahwa dia sudah melayani Tuhan, bahwa pelayanannya adalah proyek yang besar di akhir zaman, saudaraku, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sedang menjadi musuh Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan menentang orang yang congkak. Nah, saudaraku, apa yang membuat orang menjadi sombong? Jabatan bisa membuat orang menjadi sombong. Dia mengukur diri lebih tinggi daripada yang lain. Demikian juga, saudaraku, kekayaan bisa membuat orang menjadi sombong. Ia mengukur diri bahwa dia lebih mahal. Apapun yang dikenakan, apapun yang dia pakai, lebih mahal, lebih mewah dibanding dengan orang-orang sekitarnya. Demikian kepandaian bisa membuat orang menjadi sombong. Ia mengukur diri lebih cerdas daripada orang-orang yang lain.
Intinya, saudaraku, sombong itu adalah aku lebih dari yang lain. Aku lebih dari kamu, aku lebih dari kamu. Ya, mengukur diri lebih daripada yang lain. Itulah kesombongan. Nah, pada hari ini kita mau belajar mengenai kerendahan hati. Apakah itu kerendahan hati? Kita mau belajar dari perwira di Kapernaum, terambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 3. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Saudaraku, perlu digarisbawahi, ia mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Padahal cuman hamba dan dia perwira. Levelnya berbeda jauh, saudaraku. Tetapi terhadap hamba itu ia sangat menghargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, saudaraku, orang yang rendah hati itu punya kasih yang besar. Seperti perwira Kapernaum itu, saudaraku, dia rendah hati dan dia punya kasih yang besar. Sekalipun cuman hamba, tetapi dia menghargai sebagai seorang saudara. Saudaraku, levelnya beda. Dia adalah seorang perwira. Kalau di kesatuan TNI, ya, perwira itu paling tidak, saudaraku, pembantu letnan, saudaraku. Dan itu ada kira-kira 10 level di bawahnya. Mulai dari prajurit, saudaraku, prajurit 2, prajurit 1, prajurit kepala, kemudian masuk ke kopral, ada kopral 2, kopral 1, kopral, masuk lagi ke sersan. Nah, minimal itu ada 10 tingkat. Tetapi, saudaraku, perwira ini tidak melihat kebesarannya, tetapi dia melihat bahwa semua orang itu sebagai saudara. Ini adalah sikap rendah hati, saudaraku. Demikian juga Yesus sendiri mengajarkan kita, ya, untuk tidak membedakan orang. Sekali lagi, Yesus sendiri mengajarkan kita untuk tidak membedakan orang, saudaraku. Pada siapa saja Yesus selalu berkata, aku mau, aku mau, aku mau. Contohnya pada orang kusta, saudaraku. Semua orang jijik melihat orang kusta dan menjauhi. Tetapi ketika orang kusta itu berkata kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau menyembuhkan aku? Tuhan berkata tanpa jijik, tanpa ragu-ragu, aku mau, jadilah engkau sembuh. Demikian juga pada seorang perempuan, semua menajiskan dia karena dia kedapatan berzina, dan semua siap-siap untuk merajam dia, untuk merajam dengan batu hingga mati. Tetapi ketika dibawa di hadapan Tuhan Yesus berkata, aku mau mengampuni kamu. Demikian juga Sakeus, dia adalah kepala pemungut cukai, saudaraku, seorang kepala, dan semua orang membenci, ya, Sakeus ini karena banyak kali merugikan orang. Tetapi, saudaraku, ketika semua orang tidak mau, ya, atau memandang rendah Sakeus ini, tetapi Tuhan Yesus berkata, Sakeus, aku mau ke rumahmu. Saudara, aku mau. Itulah, saudara, sebuah pembelajaran untuk kita menjadi rendah hati. Nah, kepada siapa saja kita mau berkata, aku mau. Itu, saudaraku, seperti perwira Kapernaum melihat hambanya sakit, dan ia merendahkan dirinya dan berkata, aku mau merendahkan diriku di hadapan Yesus demi hambaku yang hampir mati ini. Aku mau merendahkan diriku kepada Yesus demi hambaku yang hampir mati. Saudaraku, perwira Kapernaum ini berkata, aku mau, bersikap, aku mau. Mungkin, saudaraku, orang-orang yang bukan levelmu berkata kepadamu, maukah bapak atau ibu menolong aku? Katakan, saudaraku, aku mau. Mungkin, saudaraku, ada orang yang bukan levelmu berkata, semua orang sudah tidak mau dengar keluh kesahku. Maukah engkau mendengar? Aku mau curhat, aku mau berkeluh kesah, karena sungguh aku cari jalan, cari solusi. Saudaraku, orang lain tidak mau dengar, tetapi saudara bisa berkata, aku mau. Mungkin seorang laki berkata, saudaraku, yang bukan levelmu,
Maukah Bapak atau Ibu menolong aku? Keluargaku sudah berantakan. Maukah melayani aku? Katakan, kalau orang lain tidak mau, katakan, aku mau. Nah saudaraku, mungkin seorang berkata, semua orang menghakimi aku sebagai orang yang berdosa. Tidak ada yang mau dekat dengan aku. Tetapi saudara katakan kepada dia, aku mau mengampuni kamu. Saudaraku katakan kepada siapa saja, di mana saja, aku mau, aku mau, aku mau. Nah saudaraku, ketika kita mengatakan itu, saudara, kita sedang belajar rendah hati. Kerendahan hati Yesus itulah yang kita kenakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, ajar kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Untuk kami memiliki karakter seperti karakter-Mu, yaitu rendah hati. Taruh di dalam hati kami, taruh di dalam lidah kami satu kalimat, ya Tuhan, aku mau. Untuk melayani siapa saja, aku mau. Berikan kami kemampuan, berikan kami kasih-Mu sendiri Tuhan, sehingga kami bisa dengan rela berkata, aku mau. Amin. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup